Sesaat lagi kita simak spesial Talk Show Cerdas Tangkal Hoax bersama narasumber Julita Hazeliana, Komite Edukasi Mafindo Jakarta, dipandu oleh Edi Chan, Radio Trata FM. Program ini didukung oleh Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Google News Initiative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Trata FM. Kali ini bersama saya Edi Chan. Selama 1 jam ke depan akan menemani pendengar dalam program spesial Talk Show Cerdas Tangkal Hoax. Pendengar, hoax merupakan informasi kabar yang palsu atau bohong. Hoax juga dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta, menggunakan informasi seolah-olah meyakinkan, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Fenomena hoax bukanlah hal lagi yang jarang ditemukan di Indonesia, khususnya di media sosial, seperti kita ketahui Facebook, Instagram, dan bahkan WhatsApp sebagai peringkat teratas pengguna terbanyak di Indonesia. Karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya, hoax saat ini sudah membuat masyarakat resah. Hoax juga sering dibungkus dengan sangat rapi, sehingga sulit untuk membedakannya. Disinilah kita dibutuhkan kecerdasan untuk menanggapi dan menangkal hoax tersebut. Pendengar Radio Trata FM, untuk menangkapi secara cerdas dan menangkal hoax tersebut, kita sudah hadir di studio bersama salah seorang pakar tentang hoax yang akrab disapa dengan Ibu Lita atau nama lengkapnya Julita Hazeliana, selaku Komite Edukasi Mafindo Jakarta. Mafindo adalah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita terlebih dahulu menyapa Ibu Lita yang sudah ada di virtual meeting kita di Zoom ya. Selamat sore Ibu Lita. Baik Ibu Lita, dipersilakan untuk perkenalannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi digital buat kita semua, pendengar Radio Taratak FM. Senang sekali hari ini saya bisa bergabung bersama-sama dengan pendengar Taratak FM, dengan Mas Edi Chan ya. Saya dalam rangka membahas tentang hoax dan cara menangkalnya ya. Izinkan saya memperkenalkan diri para pendengar Radio FM, Taratak FM. Nama saya adalah Julita Hazeliana M. Dipanggil biasanya Lita ya. Dan saya adalah relawan Mafindo ya. Jadi tadi Mas Edi sempat ngomong Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya, lebih tepatnya di Mafindo Jakarta ya. Saya di Komite Edukasi. Lalu saya juga adalah fasilitator dari Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kominfo. Juga saya adalah tim dari Community Outreach Tular Nalar ya, yang oleh karenanya saya hadir pada sore hari ini. Dan saya juga terlibat dalam pelatihan literasi digital bagi guru-guru bimbingan konseling se-Jakarta Utara. Demikian kayaknya info dari saya mengenai saya ya, Mas Edi ya. Baik Ibu Lita ya, terima kasih sudah sedikit berkenan kepada pendengar. Ya, oh ya, saya lupa nih Mas Edi, saya belum share tentang Mafindo nih, boleh ya? Boleh.
Jadi biar dengar bahwa Mavindo itu organisasi kerelawanan di mana kita mempunyai ya 500 relawan di 30 wilayah di seluruh Indonesia. Jadi anggota Mavindo itu atau relawan Mavindo itu banyak ya dari berbagai latar belakang ya para pendengar. Ada yang dari guru, dosen, karyawan swasta, penulis, ya, terus juga bahkan ojek online tuh ada juga gitu ya. Lalu pedagang, ada juga petani, ya, pebisnis, dan juga ada artis ya. Jadi Mavindo ini berdiri sejak 19 November 2016 ya, jadi kurang lebih hampir 6 tahun. Nah, salah satu dari 6 Mavindo adalah salah satu dari 6 organisasi periksa fakta di Indonesia atau disingkat IFCN ya, International Fact Checking Network ya. Jadi hanya Mavindo yang merupakan komunitas, yang lainnya adalah media ya. Dan Mavindo juga adalah peserta aktif Forum Periksa Fakta Nasional dan Internasional. Jadi basisnya adalah kita kerelawanan yang tidak memihak ya, netral ya para pendengar ya. Jadi tidak kita menerima donor itu tidak dari komunitas yang memang netral gitu. Jadi supaya apa yang Mavindo lakukan itu tidak memihak ke satu pihak tertentu gitu. Sepertinya itu saja pengenalan tentang Mavindo, Mas Edi. Terima kasih. Baik, Ibu Lita, terima kasih. Sudah sangat jelas sekali ya apa sebenarnya Mavindo itu. Jadi bukan organisasi yang nirlaba, bukan juga organisasi yang dari pemerintah, tapi yang berdasarkan dari komunitas. Betul. Baik, sebelum kita melanjutkan ya Bu Ita ya, saya akan menyapa kembali pendengar di Tarata FM. Baik, pendengar Tarata FM, jangan kemana-mana ya, maksudnya sampai terakhir itu harus standby, harus pantengin terus spesial talkshow Cerdas Tangkal Hoax. Karena di beberapa kesempatan nanti bisa jadi itu di tengah, di akhir, atau di mana saja itu akan ada giveaway dan juga ada kuis begitu ditambah dengan giveaway. Tidak ketinggalan juga buat pendengar yang mungkin ada di daerah luar dari jangkauan siaran dari 107,7 itu bisa menyimak dari live di Facebook Rakom Tarata FM. Ya, untuk informasi selanjutnya adalah Cerdas Tangkal Hoax ini merupakan info kerjasama dari AJI, Asosiasi Jurnalis Independen, kemudian ada Cek Fakta, kemudian juga ada AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, kemudian juga Mavindo sendiri yang saat ini diwakili oleh Ibu Lita, dan juga yang paling penting adalah Google News Initiative. Karena ada sedikit gangguan teknis, kita break sebentar. Baik, untuk sebentar kita akan break dulu ya Ibu Lita ya. Kita akan mendengarkan dulu pesan-pesan dari ILM yang akan ditayangkan di Taratak FM. Nanti kita akan kembali dengan menyapa dan masuk ke segmen selanjutnya. Baik, Mas Edi. Sebagai pengguna internet atau pengguna media sosial, berita di internet atau media sosial itu tidak semua benar. Ada informasi yang sengaja dibuat salah dan menyesatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita perlu cerdas mengenali mana berita benar dan mana berita yang salah atau hoax. Mengenali hoax bisa diidentifikasi dengan cara berikut. Pertama, waspada dengan judul yang provokatif. Kabar hoax kerap menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa dikutip dari media resmi, yang kemudian diubah-ubah supaya menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat berita hoax.
Kedua, cermati alamat situs. Berita yang benar berasal dari situs resmi dan kredibel. Kalau berasal dari situs yang tidak jelas, maka informasinya bisa dinilai meragukan. Ketiga, periksa fakta. Perlu memperhatikan sumber kabar yang diperoleh. Apakah dari institusi resmi? Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis yang bersifat subjektif. Keempat, cek keaslian foto. Selain konten berupa teks, foto atau video juga bisa dimanipulasi. Ada kalanya pembuat kabar hoax mengedit untuk memprovokasi pembaca. Cara mengecek keaslian foto bisa dilakukan dengan mesin pencari Google, yakni Google Image. Kelima, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanspage dan grup diskusi anti-hoax. Anda bisa saling berdiskusi dan bekerja sama mencari berita yang sebenarnya. Mari cerdas mengenali hoax supaya tidak termakan hoax. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Tarata FM, didukung oleh Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Google News Initiative. Udah, iko ada berita di WA, lain bot tuaga, lain dak hoax, lain dak kabar bohong, lain dak tipu-tipu. Manyo, coba tengok. Iko bentukannya hoax ko, menengok ciri-cirinya. Judulnya provokatif, fotonya editan, minta di-share jo viralkan lo tuh, lah diotanya awakku. Asal share saja orang ikonyo. Hoax baser duo, yontanyo. Baa cara memastian berita iko hoax atau indaknya dah? Cara sederhananya, kita cari tahu saja di Google. Kita ketik saja tema berita dan ingin kita cari tahu di Google. Untuk lebih spesifiknya pencarian Google, bisa kita tambahkan di akhirnya kata hoax. Misal, permen susu hoax. Kalau berita itu hoax, di hasil pencarian Google akan langsung nampak label hoax, cek fakta, salah, atau disinformasi. Untuk lebih jolehnya, baa de hoax, baa faktanya, baa dan sebenarnya, kita klik saja dari hasil pencarian Google Cako, link dari situs nan terpercaya, nan kredibel, nan melakukan cek fakta, dan dibaca. Oh, ba itu caranya. Gampang sebenarnya yoda. Gampang. Cek lai, kita perlu berpikir kritis, menggunakan akal sehat. Indak langsung percaya jo berita atau pesan nan dak joleh. Kita perlu cek dulu kebenarannya. Mari coba mengenali hoax supaya kita indak tamakan hoax. Pesan layanan masyarakat Iko disampaikan oleh Radio Tarata FM, didukung oleh Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Google News Initiative. Baik, pendengar Tarata FM 107,7. Kita sudah berkenalan dengan Ibu Rita dan juga kita sudah membahas tentang hoax ya. Jadi di panggilan masyarakat sekitar kita ini ada yang menyebutnya itu hoax, kemudian ada yang menyebutnya itu hoax. Jadi banyak sekali panggilannya. Jadi sebenarnya ini adalah informasi yang berdasarkan bohong dan digunakan untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik, kepentingan uang, sekelompok orang atau segala macamnya. Nah, bagaimana kemunculan hoax itu sendiri? Nanti kita akan langsung bertanya dengan Ibu Lita tentang bagaimana latar belakang hoax itu sendiri. Silakan Ibu Lita. Iya, terima kasih.
kayaknya kalau manggil Mas agak gimana gitu ya. Saya panggil Uda Edi, boleh ya? Boleh, udah boleh. Udah. Iya, Terinspirasi tadi dari iklan layanannya ya. Jadi gini Uda Edi dan para pendengar Taratak FM ya. Hoax itu sebenarnya informasi bohong itu sudah lama ya. Maksudnya sudah bukan barang baru buat kita gitu ya. Tapi memang semenjak internet ini mulai mulai berkembang, mulai pesat gitu ya. Hoax juga tumbuh subur gitu ya. Nah, boleh pendengar Radio Taratak FM ketahui bahwa saat ini ya dari total populasi pengguna internet kita yang sekitar 205 juta pengguna ya, atau sekitar 73% dari populasi Indonesia, rakyat Indonesia ya, bayangkan ya, 73%-nya sudah update mengenai internet gitu ya, sudah melek internet. Nah, itu sekitar 94%-nya itu adalah pengguna internet lewat handphone. Jadi bayangkan ya, satu orang sekarang bisa punya lebih dari satu handphone gitu ya. Dan masyarakat Indonesia itu menurut survei dari Hootsuite We Are Social itu menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam ya untuk berselancar di dunia maya. Jadi bayangkan betapa luar biasanya arus informasi zaman sekarang atau kita bilang zaman now gitu ya. Nah, hal ini juga tentunya akhirnya mengundang atau menyuburkan pesan-pesan yang sifatnya tidak benar atau menyesatkan atau kita sebut hoax gitu, karena memang lahan subur lah istilahnya gitu ya. Nah, hal inilah yang akhirnya banyak beberapa orang oknum gitu ya menggunakannya untuk menyebarkan berita kabar palsu atau informasi bohong itu ya. Dan biasanya memang karena memang salah satu aplikasi digital yang paling diminati adalah WhatsApp. Nah, hoax ini memang tumbuh subur bersama dengan WhatsApp ya. Jadi banyak mungkin ya pendengar Radio Taratak ini menerima informasi yang kok kayaknya nggak benar gitu ya, kayaknya ragu gitu. Nah, itu biasanya memang disebarkan lewat platform yang paling mudah dan dimiliki oleh banyak orang gitu ya, platform sejuta umat lah kita ngomongnya ya, yaitu adalah WhatsApp gitu ya. Dan memang tidak menutup kemungkinan di platform yang lain seperti Instagram, YouTube, Facebook itu juga banyak sebenarnya ya, tidak bersih dari hoax, tapi memang yang paling mudah dan paling cepat persebarannya itu adalah di WhatsApp. Nah, udah Edi, boleh saya share juga ya apa itu hoax ya? Nah, boleh, silakan Ibu Lita. Oke. Jadi hoax itu ada 3 ya. Kebanyakan nih rata-rata yang mungkin pendengar Taratak FM juga merasa ya, ada yang merasa bahwa nggak mau nih ketinggalan informasi gitu ya, up to date sekali gitu. Kalau bisa apapun yang terjadi di dunia ini atau di Indonesia saya harus tahu. Nah, fenomena itu kita sebutnya dengan FOMO ya, fear of missing out. Nggak mau ketinggalan berita. Nah, hal inilah yang akhirnya menyuburkan hoax juga gitu ya, karena tidak diverifikasi. Karena kalau nunggu verifikasi kan lama gitu ya. Jadi dia mau sementara dia mau cepat-cepat nih menjadi yang pertama menyebarkan gitu ya. Akhirnya timbullah yang namanya hoax. Nah, hoax ini ada 3 kategorinya, yaitu yang pertama misinformasi. Ya, misinformasi ini informasinya salah ya, sudah pasti salah. Tapi orang yang menyebarkannya itu percaya bahwa itu benar dan nggak sengaja sifatnya. Ya, biasanya nih di kalangan emak-emak nih, ibu-ibu gitu ya, yang misalnya penculikan anak misalnya dengar dari mulut ke mulut gitu ya, padahal belum dicek, tapi memang ada unsur ketidaksengajaan ya. Lalu yang kedua adalah disinformasi ya. Jadi informasinya sendiri memang salah, tapi disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Jadi memang ada kesengajaan gitu ya. Jadi memang ada niat di dalamnya gitu ya.
ketiga adalah malinformasi ya. Informasinya berdasarkan realitas ya. Misalnya memang ada penculikan anak gitu ya. Tapi informasi itu digunakan untuk merugikan orang, kelompok, organisasi atau negara lain gitu. Jadi hoax itu memang ada 3 juga. Sebenarnya kalau kita lihat dari Mavindo sendiri itu ada 7 sebenarnya pembagiannya lagi gitu ya ke bawah-bawahnya, tapi mungkin buat pendengar Taratak FM kita sebutkan 3 dulu ya biar lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, contoh-contoh hoax ya, ini boleh ya, udah ya saya tambahkan lagi ya, ini yang mungkin para pendengar Taratak FM familiar lah ya, sudah pernah dengar gitu ya. Yang pertama misalnya undian berhadiah tuh dari Telkomsel gitu ya, atau dari Alfamart biasanya. Terus juga pemberian pulsa belajar gitu ya untuk anak-anak yang online gitu. Nah, perubahan biaya Bank BRI. Nah, ini yang lagi happening nih. Hoax lama bersemi kembali gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang sedang yang simpel sebenarnya, tapi cukup banyak juga akhirnya yang terkecoh atau tertipu. Lalu harga BBM ya, waktu itu juga pernah harga BBM Pertamina katanya turun harga. Wah, semua orang sudah mengantri gitu ya di SPBU sehari sebelumnya. Tapi mereka lupa bahwa di situ ditulis tanggal pada tanggal 30 Februari. Sementara Februari itu adalah bulan kabisat ya, tahun kabisat gitu ya. Jadi enggak sampai 30 ya, enggak sampai tanggal 30 gitu ya. Jadi orangnya iseng gitu loh yang membuat itu. Lalu ada susu Bir Brand dan bawang putih katanya diklaim sebagai obat COVID. Nah, orang ramai-ramai. Iya, Mas Edi, udah Edi, pernah ya dengar ini ya? Ya, pernah. Jadi Bir Brandnya laris manis diborong ya. Mungkin perusahaan produsennya senang ya, tapi sebenarnya tidak benar juga gitu ya. Mereka juga akhirnya dikomplain orang karena stoknya hilang, di mana-mana nggak ada. Dan kalaupun ada, harganya mahal udah. Waktu itu saya pernah beli udah sampai harganya 12.000 per kaleng. Biasanya cuma 8 ribuan gitu ya. Itu luar biasa. Lalu gempa ya, ini udah ngeri juga nih, ada hoax tentang gempa susulan di Palu ya, sehingga orang-orang tuh akhirnya panik ya, bahkan ada yang serangan jantung meninggal dunia. Nah, bayangkan ya sampai segitunya gitu ya dampak akibat hoax. Penculikan anak ya, penjualan organ tubuh itu juga merupakan salah satu hoax ya, karena tidak terbukti kebenarannya. Lalu yang terakhir nih ya, yang saya catat itu adalah telur plastik ya, telur palsu, sampai dibikinin videonya lo udah ya betul. Waktu itu ya, itu sampai ini nggak ya, sampai di Padang di daerah Sumatera Barat ini sampai geger nggak ya? Sampai Bu, sampai kalau telur itu sampai. Nah, yang paling sering itu kemarin itu memang tentang isu kesehatan ya, COVID kebanyakan itu. Ada yang tiba-tiba meninggal begitu kan, meninggal massal, padahal itu sudah konten yang sudah didaur ulang begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi hoax lama bersemi kembali udah. Nah, contoh-contoh hoax seperti itu ya, itu menyesatkan dan merugikan gitu ya. Nah, kalau pendengar Taratak FM mungkin ada yang penasaran ya, apa sih motif orang menyebarkan hoax gitu ya. Nah, motifnya macam-macam ya. Yang pertama tuh karena uang ya, tentu saja ya, money ya. Dan kedua politik ya, mungkin ada yang dia memang aliansi politiknya kemana gitu ya. Nah, lalu ideologi gitu ya, dan kebencian, memang dasarnya udah benci gitu. Jadi apapun materi yang terjadi sehari-hari bisa dijadikan hoax gitu ya. Dan yang terakhir iseng ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yang isu keturun harga BBM itu ya, itu iseng katanya gitu ya. Jadi motifnya ada banyak sebenarnya. Nah, waspada juga bahwa hoax zaman sekarang itu ternyata udah bisa dibikin dengan aplikasi gratis loh. Jadi ada aplikasi namanya Canva. Memang aplikasi ini ya memang untuk membuat template atau presentasi ya, tapi ternyata ya namanya orang ya, kalau niatnya udah jahat, ya udah jelek ya, akhirnya semua bisa dipakai gitu ya.
Lalu ada juga aplikasi fake chat maker ya. Jadi emang untuk membuat chat yang palsu gitu. Nanti setelah itu di screenshot ya, Bu ya. Iya, nanti di screenshot lalu dibagikan. Jadi kalau kita nggak jeli ngelihat gambarnya, itu seolah-olah benar. Padahal kalau kita teliti lagi, atau kita tadi sempat ya waktu iklan layanan masyarakat, pakai namanya Google Image. Nah, kalau kita cari di Google Image, ternyata itu editan gitu loh ya, itu hoax. Nah, itu yang harus kita waspadai dan hati-hati. Jangan langsung disebar ya, para pendengar Taratak. Jangan langsung disebar ya, diemin dulu aja ya. Kita cari ke orang-orang yang memang kompeten ya. Misalnya kita ada hoax kesehatan, kita tanya dokter ya udah ya. Kita tanya dokter, kita tanya mantri gitu ya, yang memang secara ilmu mereka memang ahlinya gitu ya. Jadi jangan sembarangan gitu. Demikian udah Edi yang bisa saya sampaikan mengenai hoax. Lalu ada peranan radio juga sih ya di sini. Kalau peranan radio kita bahas yang sekarang atau nanti? Udah Edi? Boleh nanti aja Bu, nanti mungkin. Boleh nanti aja. Oke. Jadi karena sekarang nanti kalau terlalu berat nanti pendengarnya pada pusing juga ya Bu ya. Oh, iya. Jadi kuliah 3 SKS ini ya. Iya betul ya Bu. Ya. Baik deh. Ibu Rita ya, kita sudah bahas tentang hoax, kita juga udah bahas tentang contoh-contohnya, kemudian latar belakangnya juga. Nah, nanti kita akan juga bahas nanti orang sudah tahu contoh hoax, sudah tahu ini, pendengar Taratak FM juga sudah mengenal beberapa metode hoax itu sendiri, siapa penciptanya, kemudian latar belakang. Nanti mungkin kita akan juga membahas ini udah banyak beredar ini. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya yang paling penting. Tapi sebelum Ibu Rita menjawab, kita akan break dulu sejenak ya Ibu Rita ya. Siap. Nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya. Udah. Ada berita di WA. Lain buat keluarga. Lain tak kabar bohong. Lain tak tipu-tipu. Manyo. Coba tengok. Iko bontonya menengok ciri-cirinya. Judulnya provokatif. Fotonya editan. Minta di-share jo viralkan lo tuh. Lah diotanyo awakku. Asal share saja orang ikonyo. Hok baser juo. Yontanyo. Baa cara memastian berita iko hoax atau indaknya dah? Cara sederhananya, kita cari tahu saja di Google. Kita ketik saja tema berita dan ingin kita cari tahu di Google. Untuk lebih spesifiknya pencarian Google, bisa kita tambahkan di akhirnya kata hoax. Misal, permen susu hoax. Kalau berita itu hoax, di hasil pencarian Google akan langsung nampak label hoax, cek fakta, salah, atau disinformasi. Untuk lebih jolehnya, baa de hoax, baa faktanya, baa nan sebenarnya, kita klik saja dari hasil pencarian Google Cako, link dari situs nan terpercaya, nan kredibel, nan melakukan cek fakta, dan dibaca. Oh, itu caranya. Gampang sebenarnya yoda. Gampang. Cik lai, kita perlu berpikir kritis, menggunakan akal sehat. Indak langsung percaya jo berita atau pesan nandak jole. Kita perlu cek dulu kebenarannya. Mari coba mengenali hoax supaya kita indak tamakan hoax. Pesan layanan masyarakat Iko disampaikan oleh Radio Taratak FM, didukung oleh Cek Fakta, Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Google News Inisiatif. Pernah mendapat pesan seperti ini? Selamat, Anda mendapatkan cek tunai 175 juta dari 4.4 Mega Shopping Day 2021. Atau pesan seperti ini. Yang terhormat Bapak atau Ibu Novi Kurnia, Saudara mendapat promo pinjaman mikro dengan bunga rendah.
Hubungi cabang bank terdekat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kira-kira benar tidak ya? Atau Anda pernah mendapat telepon dari orang asing yang mengabarkan salah satu anggota keluarga Anda yang mengalami kecelakaan dan Anda diminta untuk segera mengirim uang untuk biaya penanganan. Itu adalah beberapa contoh penipuan digital. Pelaku penipuan digital biasanya mengirim pesan untuk mengelabui dan merugikan korban dari sisi finansial, psikologi, maupun dampak sosial lainnya. Ciri-ciri penipuan digital seperti nomor telepon yang menghubungi Anda tidak dikenali dan berganti-ganti. Sumber pesan dikirim dari orang yang tidak dikenal. Isi pesan biasanya mengejutkan. Dan nada bicara pelaku tidak sabar serta cenderung memaksa. Untuk mencegah penipuan digital harus selalu diingat, tidak tergiur iming-iming hadiah atau tawaran pinjaman online. Tidak langsung percaya informasi anggota keluarga Anda terkena musibah. Dan ingat untuk selalu cek dan recheck informasi yang didapatkan. Tular nalar, bukan sekedar paham. Pesan ini dipersembahkan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan didukung oleh Google.org. Baik pendengar Radio Taratak FM 107,7 dan juga para pemirsa yang juga menyaksikan di live Facebook Rakom Taratak FM. Baik, kita sudah membahas panjang lebar ya dengan Ibu Aya. Jadi seperti saya sebelumnya, kita akan membahas bagaimana cara kita menyikapi hoax tersebut. Ya, boleh Ibu Lita terangkan bagaimana caranya kita menanggapi, mungkin yang kita bahas dari cara yang terpenting, Lita ya. Bagaimana cara kita untuk menanggapi segala peredaran hoax ini, gitu Ibu. Silakan Ibu Lita. Ya, kita bisa menangkal dengan cara yang paling penting dari segala cara adalah berpikir kritis ya. Jadi hoax itu kalau boleh kita tahu ya, menyerang emosi, sisi emosional kita pasti. Kayak misalnya tadi ya di iklan dapat undian. Nah, sisi emosi senang ya, bahagia yang diserang gitu ya. Lalu ada misalnya penculikan anak. Kabar penculikan anak, sisi emosi takut ya. Terus ada misalnya kabar misalnya penyiksaan atau apa gitu ya yang berkaitan dengan abusing ya. Abusing apa ya udah ya bahasa Indonesianya ya? Penyalahgunaan ya. Nah, penyelewengan gitu misalnya ya, atau pelecehan misalnya. Nah, itu kan sisi emosi marah, sedih itu diserang gitu ya. Jadi memang hoax ini adalah menyerang sisi emosional kita. Tapi ya ada kabar baiknya. Kalau kita misalnya henti sejenak mendengarkan itu, lalu kita mulai berpikir kritis, dalam arti itu kita menerima, tapi kita tidak langsung bereaksi. Kita mengolah dulu informasi itu. Kita pikirin, bener nggak ya dapat undian? Kan saya bukan nasabahnya BRI misalnya. Atau saya nggak pakai Telkomsel, tapi kok saya dapat undian. Nah, hal-hal semacam ini akhirnya menuntun kita kepada kita menganalisa, lalu kita mulai berpikir dengan akal kita, benar nggak kabar ini? Kalau misalnya kayaknya meragukan ya, saya cek deh gitu, saya cek kemana ya, tanya ke siapa ya. Nah, itu akhirnya bagian dari berpikir kritis gitu, dan itu sangat penting sekali untuk mencari bukti atau memverifikasi sebuah berita yang beredar di dunia maya ya. Nah, boleh ya saya share ya udah ya mengenai materi sedikit ya, prinsip-prinsip berpikir kritis ya. Jadi yang pertama adalah rasional gitu ya. Kita harus selalu logika kita harus logis gitu ya. Lalu yang kedua terdapat detail dan pola-pola fenomena. Kita bisa ngebayangin nih, kok kayaknya ada yang ganjil ya gitu. Kok kayaknya nggak mungkin nih gitu. Agak meragukan gitu. Lalu objektif, kita dengar dari dua sisi atau dari banyak sisi.
Dan kita juga mempertimbangkan konsekuensi dan risiko. Kalau saya misalnya share ini, tapi ini saya belum tahu sih kabar ini benar apa enggak. Tapi kalau saya share, kira-kira nanti orang-orang pada takut nggak ya, misalnya gitu ya. Atau orang-orang nanti pada marah nggak ya, karena ini agak-agak menyinggung SARA nih, misalnya gitu ya. Lalu tidak terbatas kepada satu keterampilan saja. Jadi para pendengar Taratak, kita semua diminta ya untuk belajar berpikir kritis dulu dalam menerima informasi. Kenapa? Karena ada konsekuensi setelah itu. Baik buruknya itu tergantung dari reaksi kita ya. Jadi terus ada juga dampaknya yang jika kita tidak berpikir kritis ya. Yang pertama nih orang jadi mudah bereaksi secara emosinya gitu ya. Jadi secara langsung dia langsung bereaksi, misalnya mendengar ada penculikan anak misalnya, aduh anaknya langsung dikekep gitu ya, anaknya langsung nggak boleh kemana-mana gitu lah, kasihan anaknya gitu ya. Padahal belum tentu kabar itu benar. Lalu yang kedua dampaknya adalah stres. Kita tuh jadi stres dan kehabisan energi gitu ya, karena bahkan ada juga ya, ini teman saya dia punya pengalaman sampai nggak bisa tidur. Karena dia memikirkan satu informasi yang dia terima lewat WhatsApp. Ya, mungkin ada pendengar Taratak FM juga di sini yang mengalami hal yang sama ya, nggak bisa tidur, ketakutan gitu ya. Nah, yang ketiga mudah dimanipulasi oleh argumen-argumen orang. Jadi diajak kemana, hayu, dan akhirnya dibujuk gitu ya, supaya ini yuk, akhirnya dihasut. Nah, itu mengerikan ya. Lalu yang terakhir mudah goyah dan tidak stabil ya. Jadi kadang-kadang marah, kadang-kadang cemas. Jadi jadi kita tuh kayak bukan diri kita sendiri gitu loh. Nah, itu hal-hal yang terjadi kalau kita tidak berpikir kritis. Gitu Jadi pernah nggak mengalami hal ini ciri-ciri yang tadi Jujur pertama kali COVID masuk itu pernah juga Ibu ya, sebelum mengenal itu mana yang bisa diverifikasi itu sempat juga seperti itu Ibu. Takut gitu ya, atau iya, namanya gitu ya. Iya, parno, ya benar parno jadinya gitu. Kalau mau keluar rumah kayaknya aduh gimana ya, sampai sekarang juga kayaknya banyak ya yang masih implikasi akibat COVID dan hoaxnya juga gitu ya, itu masih ada juga kayaknya beberapa orang yang parnoan ya jadinya ya. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan? Nah, tadi kan berpikir kritis sudah. Nah, kita bisa lakukan adalah verifikasi ya, jadi harus cek dan recheck gitu ya. Nah, cek pada sumbernya, cek pada ahlinya, cek kepada pihak-pihak yang berwenang. Jangan auto cek sendiri. Misalnya kita cek, kayaknya begini, kita mendiagnosa diri kita sendiri, itu nggak benar ya. Jadi kalau memang kita sakit, kita flu, atau misalnya baca ada kabar misalnya, wah cocok nih sama ciri-ciri saya gitu ya. Nah itu jangan self-diagnose atau mendiagnosa sendiri, tapi kita datang ke dokter misalnya tanya, bener nggak ya, kok info yang saya terima begini, kok tanda-tanda di saya begini. Nah itu mesti tanya. Lalu juga cek pada situs pencari fakta, tadi sudah di iklan ya, saya senang banget tuh dengar ada Hoaxbuster Tools ya, ada juga Kalimasada ya, kalau Mavindo punya ya, itu ada lewat WA loh, udah tahu belum kalau kita bisa cek fakta lewat WA? Iya Bu. Udah ya, jadi di 0859 2160 0500 ya, mungkin pendengar Taratak FM bisa simpan ya di HP-nya ya, nomor 0859 2160 0500 itu ya. Jadi kalau kita menerima informasi yang kita belum tahu kebenarannya,
kita bisa cek langsung di WA juga ya, namanya Kalimasada. Nanti bisa di di ping gitu ya. Nanti dia akan keluar informasi apa yang kita mau tahu. Nah, kita ketikkan kata kuncinya, misalnya bawang putih, bener nggak nih jadi obat COVID? Tulis aja, ketik bawang putih, nanti akan keluar semua hoax seputar bawang putih gitu ya. Atau COVID misalnya akan keluar gitu ya. Nah, jadi bisa dilakukan melalui aplikasi ataupun situs percakapan ya. Lalu juga cek pada media yang kredibel ya, kayak misalnya kompas.com misalnya, atau boleh misalnya nanya ke Taratak ya, sebagai salah satu radio penyiar rekanan Tular Nalar dan Mavindo gitu ya, bisa nanya-nanya juga gitu, misalnya yang pasti yang tersertifikasi, terafiliasi oleh Dewan Pers gitu. Jadi banyak cara sebenarnya ya, kita hanya saja kita berpikir kritisnya dimunculkan dulu gitu. Kalau sudah muncul, gampang nyari-nyari faktanya karena tersedia banyak sekali. Begitu udah. Kalau saya bisa kasih tahu cara menangkal hoax yang cerdas. Iya, terima kasih Ibu Lita. Iya, sepertinya Ibu Lita kita akan coba membuka pertanyaan dulu ya, siapa tahu ini nanti ada yang penasaran, ini ada yang mau ditanyakan ke Ibu Lita langsung, nanti kita coba buka. Baik pendengar Radio Trata FM, bisa menghubungi ya di nomor Radio Trata FM seperti biasa di 0852 710 06 710 6565. Saya ulang kembali ya, 0852 710 06 6565. Yang mau bertanya tentang seputar cerdas tangkal hoax, yang sudah ada bersama narasumber kita Ibu Lita Hazeliana dari Komite Mavindo Jakarta. Komite Edukasi ya Ibu Lina ya? Betul. Dari Tular Nalar juga udah. Iya. Baik Bu Lina, sambil menunggu penelpon masuk, mungkin kita akan bahas-bahas. Ini saya mau menanyakan sedikit, ini menyinggung sedikit ya Bu Lina ya. Mungkin ini isu yang akan beberapa saat lagi happening juga ya. Beberapa saat lagi akan kita laksanakan juga pesta rakyat ya Bu Lina ya. Mungkin agak menyimpan tapi mungkin ada hubungan juga dengan materi kita. Yaitunya pemilu 2024. Nah, ini pasti ini Tular Nalar udah siap juga ini Bu Lina ya, Mavindo juga udah siap juga dengan menangkal hal-hal seperti itu. Tanggapan Ibu Lina nantinya supaya pemilu ini tidak lagi seperti pemilu sebelumnya yang banyak sekali diwarnai dengan berita informasi hoax gitu Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Ibu Lita, maaf. Bapak udah dimaafkan. Dimaafkan ya, terima kasih. Jadi memang ya isu politik atau pemilu ini memang jadi isu yang paling hot ya. Nggak hanya di Indonesia, udah di seluruh dunia gitu ya. Cuma memang di Indonesia karena memang kita mengalaminya ya, jadi seolah-olah ini sebelumnya kan tidak gitu ya, tidak mengalami ini. Jadi memang kelihatan banget gitu ya bedanya. Nah, untungnya ya syukurnya kita 2019 kita melewatinya dengan baik ya, cukup baik ya. Indonesia tidak sampai terpolarisasi segitu dahsyatnya gitu ya, masih masyarakat Indonesia masih oke lah, masih luar biasa guyup ya, luar biasa lah gotong royongnya, musyawarahnya gitu ya. Nah, di 2024 kita tetap harus waspada ya, karena kan memang di 2024 ini akan ketambahan banyak juga anak-anak remaja udah ya, terutama yang pasti bukan kita nih, kita sudah remaja di 90-an gitu ya. Pemilih pemula begitu ya Bu? Pemilih pemula gitu. Nah ini kan mereka adalah digital native ya, jadi pribuminya digital gitu, orang-orang pribumi di dunia digital. Dari mereka lahir biasa YouTube ya, gede sedikit Instagram, TikTok gitu ya, Facebook, itu udah mungkin lebih ahli dari kita gitu ya. Nah sementara
kalau mereka namanya orang pribumi kan mereka menguasai dunia digital gitu ya. Nah, kita harus memperlengkapi mereka dengan berpikir kritis, dengan pemikiran-pemikiran yang nantinya akan membawa mereka lebih bijak berinteraksi di dunia digital mengenai politik, kan begitu ya, supaya mereka yang ahli ini tidak tidak mengobrak-abrik, karena mereka kan sudah familiar sekali dengan dunia digital gitu ya. Jadi ya nanti mereka bikin hoax mungkin lebih canggih lagi gitu kan, kalau kita tidak memperlengkapi mereka dengan pemikiran-pemikiran yang benar, dengan fondasi-fondasi atau nilai-nilai yang benar gitu. Jadi memang sekalian nih promosi ya, udah kita di Tular Nalar sudah mempunyai program, ada 2 programnya, Akademi Digital Lansia ya itu untuk lansia, dan Sekolah Kebangsaan untuk remaja yang akan menjadi pemilih pemula. Nah, di sana nanti kita akan berikan materi ya. Oh ya, boleh di ini dulu ya, disclaimer dulu ya, boleh saya kasih tahu dulu bahwa materi kita tidak memihak ke satu partai tertentu atau ke satu calon tertentu gitu ya. Jadi ini adalah materi kurikulum yang memang sifatnya netral dan mendidik ya, edukatif gitu. Nah, jadi kita akan mulai dari partisipasi, mengajak mereka berpartisipasi aktif ya, karena kan memang negara juga mengundang semua pemilih itu untuk melakukan atau menggunakan hak pilihnya gitu kan. Jadi kita mengajak mereka, mungkin ada yang apatis, ada yang mungkin cuek, ada yang mungkin nggak tahu apa sih pemilu. Nah, kita berikan di situ penjelasannya supaya mereka boleh menjadi orang yang berpartisipatif. Lalu juga waktu mereka misalnya nanti memilih calon, nah mereka caranya bagaimana milihnya? Apakah cuma orang yang saya kenal saja misalnya, yang nggak kenal gimana gitu aja. Kita ajarkan mereka gimana sih memilih orang secara objektif berdasarkan program-programnya gitu kan. Nah, yang hal-hal seperti ini tuh kita nanti akan banyak sekali dibahas di program Tular Nalar yang sudah jalan nih, udah sejak minggu lalu ya, sudah ada 3 wilayah yang menyelenggarakannya. Nah, saya tahu nih Taratak FM juga salah satu yang akan menyelenggarakan ya, udah ya? Ya, betul. Nah, ini kita senang banget ya. Rencananya nanti yang ADL-nya, Bu. Oh, ADL, oke. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan Taratak ikut join gitu loh, ikut berpartisipasi. Nah, jadi penjelasannya seperti itu udah. Jadi supaya iklim nanti politik di 2024 ya, kalau anak-anak muda atau first voters ini sudah mulai bijaksana, bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, diharapkan dunia digitalnya lumayan lebih adem lah gitu daripada yang sebelumnya. Itu harapannya. Ya. Baik Ibu, ini sepertinya kita sudah ada penelpon dari terlambat mengangkat gitu ya. Baik, kita tunggu, kita coba lagi ya Bu ya. Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Selamat sore Bapak. Dengan siapa dan di mana nih Bapak? Di daerah Talago, di Kecamatan Gogo. Bapak siapa Pak? Maaf Pak? Marsal. Di Talago, Kecamatan Gogo. Marsal. Bapak Marsal dari Kecamatan Gogo ya Bapak ya? Iya, betul. Baik, silakan Bapak Marsal, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ibu Lita dari Mavindo Jakarta, silakan. Ya, terima kasih Bapak SM. Ya, inilah sengaja. Selamat sore Ibu Juliana. Selamat sore. Juli. Bapak. Ibu Julita, panggilannya Ibu Lita, panggilan beliau. Selamat sore Ibu Lita. Sore Pak. Di sini menarik sekali tentang yang sedang berlangsung di
tengah-tengah masyarakat. Dan kedua itu saya sering sekali dapat kiriman atau dapat peran tentang berhubungan hoax ini. Menarik sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apakah kecanggihan teknologi komunikasi kita ini sangat berpengaruh bagi kesebarannya hoax? Kalau memang berpengaruh, berapa berbahaya sebenarnya? Apakah kecanggihan teknologi komunikasi kita kecanggihan teknologi ini berpengaruh bagi kesebarannya hoax? Seberapa besar pengaruh? Yang kedua, Ya, silakan Pak. bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi berita hoax? Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi berita hoax? Jadi menurut saya ini pemerintah sangat berperan dalam hal ini. Sebab penyebaran hoax melalui media informasi yang sangat umum yang dipakai dalam masyarakat kita dan di dunia, yaitu suaranya banyak sekali ini. Jadi kira-kira itu yang saya tanyakan, Bu. Mudah-mudahan saya mendapat penjelasan. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Marsal ya. Ya, pertanyaan pertama ini sangat menarik ini, Ibu ya. Apakah kecanggihan teknologi ini menyebabkan berbahaya dan kembangnya hoax? Kemudian bagaimana seberapa bahaya? Nah, ini Ibu ya. Jadi ada standar di sini dipertanyakan ya. Mungkin standar bahaya itu kalau nilai 1 sampai 10, ini bahayanya di berapa? Mungkin itu yang dimaksud Bapak Marsal ya, Ibu ya. Kemudian mungkin yang dulu silakan Ibu ya dijawab. Iya, terima kasih Bapak Marshall ya dari 50 kota tadi ya, kalau betul. saya nggak salah dengar ya. Saya tadi sudah sempat singgung juga ya bahwa memang dulu sebelum ada namanya internet gitu ya, yang bisa istilahnya luar biasa cepat kita akses gitu ya, hoax itu sudah ada tapi tidak terlalu menjadi menjadi luar biasa berkembang gitu ya. Nah, semenjak digitalisasi atau internet ini mulai berkembang gitu, mulai maju, mulai semua orang akhirnya punya bisa memiliki akses internet dari handphone masing-masing gitu ya. Nah, hoax-nya ini mengikuti gitu, karena memang ada oknum-oknum yang seperti tadi saya bilang gitu ya, mereka akhirnya mencari keuntungan dengan motifnya mereka masing-masing tadi ya, mereka membuat informasi-informasi yang palsu yang mudah disebar, karena sekarang kan dengan teknologi yang super cepat, internet 4.0, 5.0 gitu ya, itu sudah cepat sekali gitu, jadi sekali klik udah langsung nyebar gitu, jadi akhirnya hoax-nya juga jadi ikutan naik gitu kan. Nah, jadi memang ada korelasinya Pak Marshall gitu ya, antara teknologi yang berkembang dengan hoax juga yang akhirnya mulai menanjak gitu ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita tidak bisa menghindari karena memang seperti perkembangan teknologi pun kita tidak bisa hindari loh. Ingat nggak ya 3 tahun ke belakang? Kita tadinya saya nggak kepikiran tuh yang namanya Zoom, yang namanya Google Meet, anak-anak sekolah lewat dari rumah gitu ya, nggak ada yang kepikiran loh. Tapi ternyata karena memang situasinya mendukung, akhirnya teknologilah yang maju, percepatannya luar biasa gitu, sehingga akhirnya orang dipaksa untuk beradaptasi. Nah, akhirnya hal-hal yang buruknya juga, sisi-sisi negatifnya itu ikut berkembang juga akhirnya, termasuk hoax ini. Gitu udah Edi. Nah, kalau ditanya seberapa bahayanya, bahaya ya. Jadi bahayanya itu ada yang bisa diukur dengan materi, ada yang tidak bisa gitu ya. Yang tidak bisa tadi apa? Kecemasan, ketakutan gitu ya. Parno tadi ya, udah Edi bilang. Nah, itu tidak bisa diukur dengan materi loh para pendengar Taratak ya. Jadi dan kalau misalnya yang materinya apa misalnya?
Contohnya misalnya kalau hoaxnya itu tentang bawang putih tadi gitu ya, kita sakit COVID, kita nggak minum obat COVID, tapi kita malah makan bawang putih. Ujung-ujungnya putih. ujung-ujungnya Darah tambah tinggi gitu. parah gejalanya gitu kan. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani secara medis gitu. Dan tadi juga hoax gempa gitu ya, ada gempa susulan. Orang panik, yang sakit jantung akhirnya mengalami serangan jantung karena panik, akhirnya meninggal. Nah, itu kalau kita tidak runut ya, itu adalah sebenarnya dampak akibat hoax gitu loh. Dan itu akhirnya lumayan bahaya ya, bahaya kalau menurut saya gitu, kalau sampai mengancam jiwa. Jadi ya namanya informasi yang menyesatkan atau tidak benar, itu pasti selalu ada sisi-sisi yang akan merugikannya gitu loh. Itu aja udah Edi untuk menjawab. Iya, terima kasih Bu Lita. Jadi intinya kecanggihan teknologi itu pintar-pintar kita lah membentengi diri kita begitu ya Bu Lita ya. Betul, betul. Meningkatkan pengetahuan kita tentang hoax itu sendiri, bagaimana menyebarnya, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya Bu Lita ya. Iya, betul. Ya, pertanyaan kedua dari Bapak Marsal ya Bu Lita ya. Ini agak sebenarnya menurut saya sudah ada ya Kominfo ya. Bagaimana jadi Bu Lita mungkin yang lebih tepatnya mengetahui ya, bagaimana peran pemerintah dalam menangani penyebaran hoax ini atau hoax ini gitu Bu Lita. Silakan Ibu Lita. Iya, sebenarnya banyak ya Pak Marshall ya, mungkin kurang tersosialisasi ya mungkin di kota atau di desa ya. Tapi kalau untuk di beberapa daerah itu sebenarnya sudah happening banget gitu, sudah viral banget ya. Kayak sekarang ya, saya juga terlibat dalam program Gerakan Literasi Nasional Digital Indonesia. Gerakan Nasional Literasi Digital ya, GNLD. Ya, kalau itu kita dari bilang, pemerintah Ibu. Dari Kominfo bekerja sama dengan Siberkreasi ya. Jadi mitra-mitranya juga salah satunya adalah Mavindo, lalu ada RT, ya, ada juga ICT Watch, banyak gitu ya, dia menggandeng komunitas-komunitas juga supaya memang sebarannya lebih luas gitu ya. Nah, di situ kita belajar 4 pilar. Ini saya jadi promosi nih Kominfo ya, nggak apa-apa sedikit ya. Jadi ada 4 pilar ya yang kita mengedukasi ke masyarakat. Yang pertama adalah pilar kecakapan ya. Nggak hanya HP loh udah yang smart, orangnya juga harus smart gitu ya. Lalu ada juga etika digital, bagaimana kita beretika kalau misalnya di ruang nyata ya, kalau kita ketemu teman kan etikanya ada ya, sopan santunnya ada, memanggil orang yang lebih tua juga ada. Nah, di dunia digital ada juga. Kalau kita menyapa, mengirim WA kepada orang yang lebih tua, kepada guru, nggak cuman yang gitu, kayak atau enggak cuman langsung misalnya, besok ada ujian nggak begitu gitu. Jadi tetap halo, selamat siang, selamat malam Pak, halo, ya seperti itu kan etika digital juga gitu ya. Nah, lalu juga ada yang namanya budaya digital. Bagaimana budaya-budaya Indonesia itu bisa diangkat juga ke ruang digital supaya kita lebih banyak yang mengaksesnya ya. Lalu yang terakhir adalah keamanan digital. Bagaimana berinteraksi yang aman, akun-akun medsos kita supaya tidak dihack orang, gitu kan, WA kita supaya nggak dihack orang, terus kita harus ngasih data pribadi nggak kalau ada orang yang minta, misalnya KTP, itu kan hal yang sifatnya pribadi ya, supaya nggak disalahgunakan untuk pinjol misalnya nanti. Betul Ibu. Kan, nih lagi rame loh pinjol ini kan udah, banyak sekali yang tertipu gitu loh. Terakhir itu ratusan mahasiswa IPB ya, terjerat pinjol gitu loh. Dan itu mengerikan ya, maksudnya mereka aja bisa kena, mahasiswa yang notabene orang yang pintar misalnya ya. Apalagi misalnya ibu-ibu di rumah gitu kan ya. Nah, itu kan rentan sekali, lansia. Nah, oleh karenanya kita edukasi. Jadi itu semua program-program yang dilakukan oleh Kominfo ya, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada yang memang satu visi ya. Visinya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia supaya hoax, apalagi penipuan online, hasutan, ujaran kebencian, cyberbullying, apalagi macam-macam ya, atau kejahatan siber itu tidak berkembang gitu. Jadi kita bisa minimalkan itu perkembangannya gitu loh. Udah mudah-mudahan menjawab Pak Marshall ya, udah ya.
Saya rasa sudah menjawab dari Pak Marcel ya Ibu ya. Karena untuk penyebaran hoax ini dari Kominfo, karena itu kan hubungannya dengan komunikasi ya Ibu ya. Tersebarnya baik teknologi begitu sudah ada dari Kominfo, yang salah satunya juga bekerja sama dengan Tulanalar begitu ya Bu ya. Iya, betul. Dan JRKI juga sering banget ya diundang menjadi partnernya Tulanalar, Kominfo, Mafindo, bahkan AMSI Aji itu juga kan apa namanya, institusi yang memang geraknya juga sama, visinya sama ya. Sama, betul Ibu. Iya. Iya, baik Ibu. Sepertinya sebenarnya ini saya sendiri aja sebenarnya ini masih banyak ini yang mau ditanyakan sama Ibu ya, Ibu Lita ya. Nah, saya nggak mau salah lagi nih. Kalau saya salah lagi nanti Ibu Litanya marah ini Ibu ya. Namun karena terbatasnya waktu, saya rasa 1 jam ini terasa begitu singkat ya Ibu ya. Singkat menurut saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan kembali lagi bersama Ibu Lita ya. Siap, mungkin siap udah. Nantinya di ADL siapa tahu tim Tulanalarnya bisa datang gitu kan, mendampingi gitu kan Ibu ya. Amin. Baik pendengar Trata FM 107,7, sebelum kita menutup acara mungkin Ibu Lita mungkin memberikan sedikit dulu ya closing statement-nya ya, atau key message-nya gitu ya. Kalau orang di kampung mungkin pesan mau pulangnya lah gitu Ibu ya. Silakan Ibu Lita closing statement-nya. Iya, closing statement-nya saya juga sebenarnya ya kesimpulan ya daripada materi hari ini ya. Ini adalah materi-materi yang sebenarnya saya bawakan di Gerakan Nasional Literasi Digital dan juga di Tulanalar ya. Jadi intinya kalau kita menemukan satu berita baik dari WA, dari FB, dari sosial media kita dimanapun ya, baca sampai selesai ya. Pertama, baca sampai selesai. Jangan setengah-setengah atau jangan cuma baca judulnya doang. Jangan ya, harus sampai selesai. Lalu kedua, teliti apakah sudah ada penelusuran gitu ya, penelusuran. Jadi jangan langsung disebar, diteliti dulu ya, apakah sebenarnya udah ada nih info tentang ini sebelumnya. Lalu pertimbangkan sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak usah dipercaya gitu ya, karena udah pasti hoax lah itu gitu ya. Nah, lalu kalau memang agak ragu-ragu, mulai pencarian ya. Tadi kita cari di mana? Di Google, cari di Mafindo ya, cari di mana-mana, nanya dokter, nanya siapa gitu ya. Nah, itu para pendengar Taratak. Jadi jangan buru nafsu gitu ya, selalu mau jadi yang pertama. Jangan ya, kita baca dulu sampai selesai, lalu kita cari kalau memang ragu-ragu, cari sumbernya. Iya, sangat lengkap sekali ya Ibu Lita ya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dengan sesuatu, jangan selalu menjadi yang terdepan ya Bu, seperti iklan sebelah gitu ya. Tidak perlu selalu menjadi yang terdepan untuk hoax tersebut. Iya, betul. Ya, baik Bu Lita ya, sangat senang ini pendengar Trata FM dan juga semua yang ada di frekuensi 107,7 dan juga yang berada di live Facebook Rakom Trata FM. Senang sekali ini dapat pencerahan dari Ibu Lita selaku Komite Edukasi ya. Ini Ibu Lita edukasi ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Lita ya atas ketersediaannya dan suatu kehormatan bagi kami warga di sekitaran radio dan juga komunitas Trata FM. Suatu kehormatan sudah menjadi pembicara di talk show kita ini yang berjudul Cerdas Tangkal Hoax ya. Sekali lagi, ya terima kasih. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan sedikit saja dari saya, mungkin juga sebagai untuk Ibu yang menambahkan bukan berarti ini, tapi dari saya sendiri, kita perlu cerdas melawan hoax, selalu budayakan saring sebelum sharing, begitu ya Bu ya. Betul. Tidak ketinggalan apa yang sudah disampaikan Ibu Lita tadi, berpikir kritis, rasional, dan semoga kedepannya tidak ada lagi pendengar Trata FM yang termakan oleh hoax dan informasi yang salah tersebut. Ya. Amin. Baik Ibu Lita, terima kasih Ibu Lita Hazeliana sebagai Komite Edukasi Mafindo Jakarta.
dan saya sendiri sebagai Edi Chan dari Trata FM. Terima kasih pada pendengar dan pemirsa yang ada di live Facebook Rakom Trata FM. Baik, saya bersama Ibu Lita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.